sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in wa ala alihi sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi dzurriyyatus sahabati wa atba'ihi ila hadratin jami' ikhwanihim minal anbiya wal mursalin wa syuhada's salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa khususan li musannif hadzal kitab sya'rillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana umdaka nasihatun siratal mustaqim siratal. Kita lanjutkan mudzakarah kita, insyaallah malam ini kita bahas lagi lanjutan bahasan kita minggu yang lalu, yaitu mengenai sunnah salat. Minggu yang lalu sudah dikasih tahu bahwa sunnah salat itu banyak sekali. Sampai ulama menyebutkan hampir 1.500-an yang dibagi oleh para ulama menjadi 3. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika kita sholat, ada sunnah selepas mengerjakan sholat. Maksudnya ini sholat fardu. Jadi ada sunnah-sunnah yang perlu kita kerjakan sebelum kita sholat fardu itu. Kemudian ketika sedang mengerjakan sholat fardu juga ada sunnah-sunnah yang kita kerjakan. Dan selepas sholat fardu itu juga ada sunnah-sunnah yang perlu kita kerjakan. Minggu yang lalu sudah kita bahas sunnah yang perlu dikerjakan sebelum mengerjakan sholat, yaitu adzan dan iqamah. Minggu yang lalu sudah kita bahas mengenai azan. Mungkin malam ini kita lanjutkan mengenai bahasan iqamah. Wal iqamatu, dan iqamah, wahia masdarun, yaitu bentuk sigat masdar. Aqaimu atau aqama yuqimu, masdar di lafaz aqama yuqimu. Tsumma summiya biha, kemudian dinamakan iqamah itu iqamah zikrun makhsusun, yaitu zikir yang khusus. Iqamah itu dinamakan aqama yuqimu atau iqamah karena dia adalah zikir yang khusus, li'annahu yuqimu ila sholati, karena iqamah tersebut mengajak untuk mengerjakan sholat. Maksudnya disampaikan atau dikumandangkan untuk menegakkan sholat. Jadi kalau azan itu kemarin sudah yang jelaskan fungsinya untuk ngasih kabar, beritahu orang bahwa waktu sholat sudah masuk. Itu azan, pemberitahuan bahwa waktu sholat sudah masuk. Tetapi kalau iqamat itu bukan pemberitahuan, tapi bisa juga pemberitahuan juga, tapi pemberitahuan yang mengabarkan bahwa sholat itu segera akan dikerjakan. Nah, kalau azan, pemberitahuan kepada orang-orang yang masih sibuk berdagang, yang masih tidur, yang masih di jalan, untuk diberitahukan, waktu sholat sudah masuk. Tetapi kalau qomat, memberitahukan bahwa segera sebentar lagi sholat akan dikerjakan. Wasummiya biha dzikrun makhsusun li'annahu yuqimu ila shalah, karena dikumandangkan iqamah tersebut untuk segera mengerjakan sholat. Makanya antara iqamat dengan sholat itu tidak boleh dikasih jeda. Kalau sampai agak lama jedanya, itu bisa qomatnya diulang. Biasanya kan di tempat kita ini kadang karena nunggu imam lama itu nggak ada yang berani maju, sampai kadang hampir 3 menit
merukna pada sembahyang. Neman komat. Bisa kalian lihat tempat-tempat itu komat dengan komat. Lagu neman Arab Bani Wahidok dulu jadi imam. Namun sampai seukuran Fatihah kok belum ada yang mau maju, itu bisa diulang komatnya. Karena apa? Jarak antara komat dengan azan itu enggak lama. Karena kodok qomatis sholat, sungguh sholat bukan pakai madi, tapi bukan pakai mudhari. Kodok qoma itu fi'il madi, sudah akan dikerjakan, jadi enggak ada jeda. Makanya qomat dikumandangkan langsung sholat. Makanya aturannya ngatur shop itu kapan? Ngatur shop itu sebelum qomat, ngatur shop itu sebenarnya. Jadi shop sudah rapi, kiri kanan, baru qomat, baru sholat. Namun kita kan qomat dulu baru ngatur sholat. Nggak boleh ada jeda yang lama antara qomat dengan sholat, karena dia bentuk sigotnya madi, bukan akan segera dikerjakan sholat ini. Cuman ya karena kita ini ya kurang praktekkan ini, kadang-kadang kita tidak tahu, karena kita nggak mau ngaji itu nggak tahu. Salah ya. Wa inna ma yusra'u kullun minal adzan wal iqamati lil maktubati. Adapun azan dan iqamah ini disyariatkan untuk sholat fardu. Jadi azan itu untuk panggilan sholat fardu, iqamah juga panggilan untuk mengerjakan sholat. Kalau azan tadi untuk beritahukan waktu sudah masuk, kalau iqamat pemberitahuan sholat segera dikerjakan. Wa amma ghairuha, adapun yang selain daripada sholat fardu, fayunadi laha as-sholatul jami'ah. Dan selain sholat fardu, sholat tarawih, sholat jenazah, maka nggak perlu pakai azan, nggak perlu pakai iqamah. Jadi gimana ngundang orang? As-sholatul jami'ah, itu cukup. Misal kita mau sholat tarawih, imam sudah ada, tinggal dikerjakan, maka bilalnya katakan as-sholatul jami'ah rahimakumullah. Nggak perlu azan, nggak perlu iqamah kalau sholat yang selain fardu. Yang menjadi sunnah untuk azan dan iqamah hanya untuk sholat fardu. Paham ya? Sholat fardu saja. Yang selain sholat fardu, kalau kita mengumpulkan orang, entah itu sholat jenazah ke, sholat tahajud bareng, atau sholat tarawih bareng, maka panggilannya mengumpulkan orang, merintahkan orang untuk mengerjakan bunyinya as-sholatul jami'ah. Paham ya? Nah, itu saja yang disebutkan di sini. Walaupun azan ini disunnahkan sangat untuk sholat fardu dan juga iqamah, tetapi ada sebagian keadaan-keadaan itu kita juga disunnahkan untuk azan, walaupun bukan untuk sholat. Di antaranya apa? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya sunnah kita azan juga di saat bayi itu lahir. Mungkin anak kita lahir, entah cewek cowok, maka sebelum dia dengar apapun itu, maka hendaklah dipendengarkan lafaz-lafaz azan. Azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri, sebelum dia dengar apa-apa. Ketika dia lahir, maka dipanggil bapaknya atau siapa yang laki-laki sana, azankan dari sebelah kanannya, kemudian qomat dari sebelah kirinya. Disunahkan itu azan itu. Kemudian juga disunahkan azan ketika terjadi musibah, misal kebakaran, itu sunnah azan itu. Gempa, sunnah azan. Dia teriak-teriak gempa, azan, atau mungkin apa musibah terjadi di kampung, maka disunahkan kita azan. Supaya apa? Supaya cepat reda gempa atau api itu, azan. Mungkin angin puting beliung datang, maka sunnah kita azan. Sunnah kita mengerjakan azan. Kapan lagi azan disunahkan? Ketika mayit diletakkan di dalam liang lahatnya. Ketika mayit kita letakkan di liang lahat itu,
Disunahkan ada keluarganya, ada siapa yang azan. Jadi sebelum dia ditumput itu mayit, maka anaknya kayak suaminya atau siapa yang di sana sebelum ditumput itu disunahkan azan. Azannya sama kayak azan sholat fardu. Itu sunnahnya. Disunahkan juga azan bagi orang yang bepergian safar untuk haji ataupun umrah. Jadi sebelum berangkat itu ada siapa yang azan. Paham ya? Jadi banyak keadaan juga ya, selain sholat fardu, ya, keadaan-keadaan kita memang disunnahkan untuk mengumandangkan azan. Paham ya? Nah, minggu yang lalu sudah dibahas bahwa masalah azan ini kan ada dua yang dibahas. Ada syarat orang yang azan, siapa saja yang sah azannya itu, dan cara azan, tata cara azannya gimana. Nah, minggu yang lalu sudah kita bahas apa saja orang yang dianggap sah kalau dia azan. Itu sudah kita bahas. Pertama, orangnya harus muslim. Orang kafir tidak sah azannya dengan alasan yang kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian harus orang berakal yang azan itu, dia ganggu dengan gila, namun dengan gila dia sah azan. Kemudian apa? Di samping dia muslim, berakal, tidak gila, harus dia tamyiz. Tamyiz ini apa? Wah tahu, ambe kena, ambe ndek kena, ambe kiri, ambe kanan, tahu lawan ngeraos. Misalnya anak kanak umurnya 7 tahun, wah tahu tajak ngeraos, wah tahu kiri kanan, tahu ini bagus nendek. Kalau di azan sah. Biasanya anak umur 7 tahun. Anak umur 7 tahun sudah ngerti, sudah ambe kena, ambe ndek kena, bisa bagus, ambe ndek bagus. Nah, kalau di azan gimana sah azannya? Tapi kalau anak belum paham kiri kanan, dia tahu benda kena, walaupun tahu azan, dia sah azan harus tulang. Setelah anak umur 7 tahun atau 4 tahun, suruh play tokol ini kan dia teman tamizar. Ya kok azan di masjid suruh ulang, dia sah azan. Tapi kalau umur 7 tahun, insya Allah sudah tamizar itu. Kalau orang umur 7 tahun itu tidak perlu diganti, sudah sah azan. Karena apa? Anak umur 7 tahun itu kalau jadi imam boleh jadi imam sholat kalau memang dia banyak hafal Al-Qurannya. Kemudian syaratnya azan itu yang keempat harus laki-laki, dan ganggu dengan nina, dan dia azan dengan nina, dan sah. Kecuali lamun azan kancen nina nemesa. Walaupun sebenarnya ya tidak sangat ditekankan, harus tetap ada laki-laki yang azan untuk bagian wanita. Tapi jangan di tempat wanita, mungkin di luar, kayak pondok di tempat kami di Tenggoro. Walaupun pondok puri tetap ada azannya, tapi laki-laki yang di luar ada musola khusus tempat azan laki-laki. Nah, nanti bagian komatnya ya mereka tidak apa-apa. Kenapa perempuan nggak boleh azan? Karena sebagian ulama katakan suara perempuan ini aurat. Aurat. Sementara azan ini sunnah tuh bukan sunnah, bisa tingkatan atasnya sunnah, bahwa azan itu harus dikeraskan suara. Karena azan itu apa? Iklan, pemberitahuan kepada masyarakat supaya mereka ngerti bahwa saat ini waktu zuhur, asar atau isya sudah masuk. Tidak bisa azan ke suaranya Allah Akbar, tidak bisa tidak sah, harus keras suaranya. Nah, perempuan suaranya aurat, kalau keras suaranya ya dosa jadinya nanti. Maka perempuan tidak dianggap sah azannya untuk jamaah laki-laki. Untuk jamaah laki-laki. Kemudian apa? Yang terakhir harus orang itu ngerti, harus paham waktu sholat. Nah, muazzin itu harus ngerti waktu sholat. Jadi sembarangan azan di iman waktu, wah ngebah. Sehingga apa? Dengan sembahyang, karena di iman waktu dengan sembahyang, jadi dia sah sembahyang dengan. Maka mesti muazzin itu harus tahu waktu, entah dia pakai jam kah, pakai kalender kah, dia lihat waktunya. Jadi jangan sembarangan. Itu syarat yang muazzin. Nah, sekarang tata caranya gimana? Kalau sudah ada muazzinnya, maka tertib yang azan ini harus bagaimana? Maka disebutkan oleh kitab, di sini nggak disebutkan, ini yang ambil dari syarah kitab yang lain. Nggak ada yang di kitab ini, cuma aja disebutkan tadi bahwa azan itu apa? Untuk memanggil orang, kalau qomat untuk pemberitahuan sholat segera dikerjakan, dan keduanya hanya untuk sholat fardu. Yang selain sholat fardu panggilannya sholatul jamiah. Itu saja dalam kitab ini. Maka perlu dijelaskan juga yang lain bahwa
Nah, ketika sudah ada orangnya yang punya kriteria yang 5 tadi itu, dia Islam, balik, kemudian berakal, tamyiz, laki-laki, kemudian tahu ngerti waktu sholat, maka tata caranya gimana? Maka hendaklah muadzin itu harus tertib dalam mengerjakan azannya. Tertib itu maksudnya apa? Sesuai dengan tertib yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an, terus sampai selesai, sampai la ilaha, jangan dibalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha disebut. Atau kadang hailal palahnya sini juluan, hailal sholahnya sini belakangan. Nah, ini enggak tertib, maka enggak boleh. Karena ada seorang sahabat Nabi yang diriwayatkan dalam riwayat Muslim, Nabi itu kan punya 3 muazzin di zaman beliau itu. Zaman beliau itu ada namanya satu di Mekah. Nah, Mekah ini namanya Abu Ma'dzurah di Masjid Haram. Zaman Nabi itu ada muazzinnya di Mekah, namanya Abu Ma'dzurah. Kalau di Madinah ada 2 muazzin Nabi, ada Bilal dan ada satu lagi yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi ada 3 muazzin Nabi. Yang satu di Mekah Abu Ma'dzurah, di Madinah 2, yaitu Bilal dan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Itu azannya, muazzinnya Rasulullah. Abu Ma'dzurah disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Ma'dzurah tertib daripada azan. Apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamahul adzan. Sungguh Rasulullah telah mengajarkan, sahabat meriwayatkan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi telah mengajarkan Abu Ma'dzurah tata cara azan dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Makanya azan itu mesti harus tertib, tidak boleh dibolak-balik. Nah, Ustaz, gimana kalau ada orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lupa nak baca asyhadu an la ilaha illallah, gimana? Nah, diulang. Harus diulang azannya gitu. Harus diulang. Biasanya orang-orang enggak pernah azan disuruh azan seperti itu, harus diulang karena ada yang ketinggalan. Kemudian yang kedua, wilaun. Hendaklah azan itu mesti wilan apa? Berurutan. Tidak boleh dijeda. Ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, rokok, atau ngobrol, atau arak jeda. Jangan sampai ada jeda. Cukup jedanya hanya untuk mengambil nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Gitu caranya. Jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, lihat HP dulu, arak sedemak dulu atau apa. Jangan, tak boleh. Nanti bisa enggak sah jadi azannya tersebut. Jangan sampai dijeda. Ya boleh dijeda azan tersebut. Mesti harus mualah. Mualah ini setiap satu kalimat azan ke yang lain itu hanya dibatasi oleh ambil nafas saja. Ya boleh dijeda dengan jeda yang sangat lama, nanti bisa tidak sah azannya, harus bisa tidak benar azannya, harus diulang. Paham ya? Harus wila. Kemudian apa? Tertibnya muazzin ini harus suaranya keras, nyaring. Jangan muazzin kok suaranya agak keras, jangan dikasih azan itu. Karena azan itu pemberitahuan orang sekampung itu biar mereka tahu bahwa waktu azan sudah masuk. Kok azan suaranya lemas, maka nanti tidak kesampaian inti atau tujuan sebuah azan itu untuk pemberitahuan. Makanya mesti muazzin itu harus punya suara keras. Dalam riwayat Imam Bukhari, ada hadis Bukhari, beliau meriwayatkan dari sahabat Malik bin Huwairits. Beliau ketika azan disamperin oleh Rasulullah SAW, Nabi sabdakan, "Farfa sautaka bin nidai." Wahai Malik, kalau kamu azan, angkat keraskan
suara. Semakin keras, semakin tinggi suara muadzin semakin bagus, semakin keras. Yang penting kerasnya, bukan logat-logatnya itu, yang kerasnya itu. Karena fungsi azan itu bukan untuk nanti kalau logatnya terlalu malah orang semakin ketiduran, jadinya semakin terdidik. Keras penting azan itu. Kita lihat sahabat Bilal itu kan azannya itu tidak ada lenggok-lenggok, macam-macam model, lurus gitu. Mekah Madinah itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan sampai dilarang, enggak. Tapi karena orang saking kejar bagus suaranya sampai kurang keras jadi suaranya. Mesti harus keras, itu yang dituntut, bukan dilenggok-lenggokkan suaranya, bukan. Dituntutnya itu kerasnya suara azan supaya bisa menjangkau semua orang, supaya tahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Farfa sautaka bin nida, wahai Malik, angkat suaramu ketika azan, jangan loyo-loyo, keraskan suaramu. Karena apapun yang mendengar suara azan yang muazin itu akan memintakan ampun untuknya. Semua yang mendengar suara muazin itu, baik manusia, jinnya, binatangnya, pohonnya yang mendengarkan suara muazin itu azan, maka nanti semua itu akan memintakan ampun kepada muazin itu. Maka semakin keras suara muazin, semakin banyak yang dengar, bukan hanya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan yang dengar itu. Nanti akan mendoakan ampunan kepada orang yang azan. Mesti harus punya suara lantang keras. Kemudian apa selanjutnya? Hendaklah muazin tersebut sendiri. Maksudnya antara qomat dengan azan itu, antara muazin dengan yang iqamat itu mesti satu. Mesti satu. Siapa yang azan, dia yang iqamah. Dia ibarat lain azan, lain iqamah. Itu kan lu ini. Rasa azan lain, terus iqamatnya lain. Seumpama ada nanti orang yang mau iqamah harus izin sama muazzinnya itu. Itu tertibnya itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi sabdakan, man adzana fahuwa yuqim. Siapa yang azan maka dia yang berhak untuk iqamah. Itu tertibnya itu. Siapa yang azan, makanya muazzin itu ketika azan harus duduk di situ, dekat mic itu duduk, tunggu imam. Dan ini barang ketik azan itu selalu ngulik ini enggak qomat kok datang lain qomat, enggak tertibnya seperti itu. Harus bagiankan lagu alasana dek manku udu ustaz lamun dek taik azan dengan azan pokok uru juru azan pokok ngulik juru berkelambi beda mau ketik malik. Itu keadaan kita yang seperti itu. Tapi tertib yang benar itu apa? Man adzana fahuwa yuqim. Siapa yang azan dia berhak yang qomat. Maka tertibnya gimana? Seumpama nanti misal merebotnya yang azan biasa itu, kok kita orang lain mau qomat harus izin sama yang azan itu. Oh, saya yang azan ya, saya yang qomat ya silahkan. Tapi kalau sembarangan serono ya gimana itu? Ya sah saja tapi nggak pakai tertib kita. Nggak sesuai dengan apa yang diarahkan Nabi. Kita ini kan mau ibadah sesuai dengan apa yang diarahkan Nabi. Nabi sabdakan, man adzana fahuwa yuqim. Siapa yang azan dia juga yang iqamah. Paham? Itu sunnahnya. Kemudian apa sunnah juga? Berdiri, jangan duduk. Berdiri. Kecuali kalau memang dia nggak bisa berdiri ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia mampu berdiri, azan itu sunnahnya berdiri, kemudian menghadap kiblat. Azan itu berdiri menghadap kiblat dan mesti satu orang, bukan keroyokan. Azan keroyokan. Sida bareh Allahu Akbar, baru sida asyhadu an la ilaha illallah ganti-gantian. Tidak boleh seperti itu. Harus azan itu satu orang. Berdiri satu orang dan menghadap kiblat. Jangan ganti-gantian. Ada satu orangnya bahasa Allahu Akbar, nanti asyhadu an orang lain. Nah, enggak tertibnya seperti itu. Paham ya? Mesti berdiri menghadap kiblat dan yang azan itu satu orang. Dan yang azan dengan iqamat hendaklah juga satu orang. Wallahu a'lam bishawab.
Nah itu yang perlu diperhatikan dalam azan. Ada lagi yang ditanyakan? Baru kita lanjutkan. Banyak nih, masih banyak sunnah azan. Termasuk diantaranya sunnah azan itu apa? Menambahkan, seperti yang kemarin sudah kita bahas itu, menambahkan ucapan apa namanya, as-salatu khairun minan naum ketika sholat subuh. Nah, itu disunahkan menambahkan. Seumpama ada orang yang azan subuh, dia nggak baca as-salatu khairun minan naum, apakah perlu azannya diulang? Perlu enggak? Hah? Ini azan subuh, lalu selesai azan lupa, anak kena salatu minan naum, perlu ulang deh azan? Hah? Ada dua pendapat ulama, ada yang mengatakan harus diulang. Ini yang berpendapat bahwa jika as-salatu khairun minan naum itu sama posisinya seperti Allahu Akbar. Jika memposisikan as-salatu khairun minan naum seperti Allahu Akbar, harus diulang. Orang kau azan langsung asyhadu an la ilaha illallah, sandai. Demak-mek asyhadu an la ilaha illallah di darah Allahu Akbar. Nah, dia sahadan harus ulang. Nah, orang yang mengatakan, yang menyamakan kedudukan as-salatu khairun minan sama dengan Allahu Akbar, maka azannya harus diulang. Harus diulang. Pendapat yang kedua, tidak perlu diulang jika memahami bahwa as-salatu khairun minan naum itu sama dengan ucapan tarji'. Tarji' kan minggu yang lalu sudah yang bahas. Apa itu tarji'? Yaitu sebelum seorang muazzin itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dengan suara lantang di mik, maka dia harus ucapkan untuk dirinya. Di tarja itu kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mesti harus kepada diri kita dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru kita sampaikan itu ke orang. Nah, karena ini diajarkan oleh Nabi. Seorang sahabat Nabi, muadzin Mekah Nabi, Abu Ma'rurah itu pernah minta diajarkan, alimni al-adana ya Rasulullah, ajarkan kepadaku azan ya Rasulullah. Maka pamasa ra'sahu, maka muqaddama ra'sahu faqal, kemudian dipeganglah giniannya Abu Ma'zurah itu, mau diajarkan azan oleh Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari tulang si Nabi, nanti kalau kamu di hadapan orang banyak, kamu tambah suara dengan keras, ulangi lapan tadi. Kemananya apa? Sunnah ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan, sunnah mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat sekarang ini. Bahkan nggak ada di tempat kita yang ngerjakan. Padahal itu sunnah itu. Kalau di Temburu itu masih dilakukan. Sebelum dia sampaikan ucapan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasanya muazin itu dia ucapkan sendiri dulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, sadar dulu untuk dirinya, baru disampaikan ke orang. Nah, jika orang itu memahami, meyakini posisi as-salatu khairun minan naum sama dengan tarji', maka sah salatnya. Sah salatnya. Tapi kalau disamakan as-salatu khairun minan naum dengan Allahu Akbar, ulangi. Karena tidak bisa orang azan tidak sebut Allahu Akbar. Paham ya? Nah, itu hukumnya. Kesunnah menambahkan as-salatu khairun minan naum ketika salat subuh. Bahkan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra, itu Sayyidina Bilal diarahkan oleh Nabi, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an usawwiba fi sholati subhi wala fi ghairiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku, kata Bilal, untuk an usawwiba, untuk aku bertaswib. Taswib itu apa? As-sholatu khairun minan naum. Fi sholati subhi, di dalam salat subuh, wala fi ghairiha, tidak di salat yang lain. Maknanya diperintah Nabi untuk
mengucapkan as-salatu khairun minan naum ketika sholat subuh, dan jangan diucapkan di tempat yang lain. Paham ya? Apa sih riwayatnya? Karena as-salatu khairun minan naum kan dari Bilal. Jadi riwayatnya disebutkan pernah satu ketika Bilal ini datang ke kamar Nabi waktu subuh. Waktu subuh Bilal datang kepada, kan Bilal ini muazin Nabi waktu subuh. Kalau tengah malam itu namanya Abdullah ibnu Umi Maktum yang azan awal itu. Nah, azan awal termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat. Jarang di tempat kita ini ada azan awal, sunnah itu. Sama Nabi itu tetap ada orang yang azan awal 1 jam sebelum subuh itu ada azannya. Itu untuk memberitahukan orang untuk tahajud dan juga memberitahukan orang agar persiapan untuk sholat subuh. Azan awal itu sudah banyak ditinggalkan oleh umat sekarang. Nah, di antara sebabnya kenapa, apa riwayatnya kok sholat subuh ini kok ada as-salatu khairun minan naumnya itu Sayyidina Bilal itu datang kepada Rasulullah subuh-subuh. Ketika sampai ke kamar Rasulullah, maka ada orang dari kamar Nabi itu, khadim Nabi itu katakan, Bilal, Rasulullah sedang tidur. Rasulullah mau datang untuk sampaikan ke Nabi Muhammad bahwa waktu subuh sudah masuk. Tapi orang yang di kamar Nabi katakan, Bilal, Rasulullah sedang tidur. Ya, maka Bilal diperintahkan oleh khodimnya, ya sudah, kalau kamu bangunkan, kamu lewat pintu itu, kamu bangunkan, salam dulu kepada beliau, terus kamu bangunkan. Maka Bilal pun datang ke lewat pintu yang lain. Apa dia katakan, Bilal? Assalamu alayka ya Rasulullah, as-salatu khairun minan naum. Dibangunkan Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, keselamatan dan kesejahteraan atas wahai utusan Allah. As-salatu khairun minan naum, wahai Rasulullah, salat itu lebih baik daripada tidur. Maka apa? Rasulullah bangun. Apa sabda Nabi? Ya Bilal, ij'alha bin nida'i fi subhi. Bukan Rasulullah marah, duduk dengan tinduk. Nah, malah Nabi perintahkan, ya Bilal, ij'alha, kamu jadikan yang kamu katakan tadi as-salatu khairun minan naum itu bin nida'i fi subhi, di dalam azanmu di waktu subuh. Nah, ini riwayatnya. Sehingga Bilal menjadikan itu, maksudkannya itu selepas hayal shalah, hayal falah itu kamu masukkan situ, jadi tambahan azan, supaya orang ngerti bahwa di azan sholat itu lebih baik daripada di. Paham ya? Itu sedikit kisahnya kenapa kok as-salatu khairun minan naum di subuh itu diperintahkan, disunnahkan untuk dikerjakan seperti itu. Itu datangnya Bilal membangunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat. Khalidnya katakan, Rasulullah masih tidur, kamu datang aja sendiri lewat pintu belakang sana, kamu bangunkan. Bilal datang sambil salam, wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, wassalatu khairun minan naum. Nabi bangun dan Nabi perintahkan, ya kamu pakai dah itu Bilal untuk azan, tambahan azan nanti. Maka itu sampai sekarang itu masih kita pakai as-salatu khairun minan naum. Nah, ini pun ada tertibnya cara bacanya ini. Jadi kalau kita jadi muazin, naumnya itu jangan dipanjangkan. As-salatu khairun minan naum, itu caranya. Paham ya? Kalau naumnya dipanjangkan, orang semakin senang tidur jadinya. As-salatu khairun minan naum. Nanti orang kita suruh orang tidur lagi, jadinya begitu. Yang harus penting ini diperhatikan. Makanya caranya gimana? As-salatu khairun minan naum. Jangan dipanjangkan naum. Oh, berarti tidur, suruh tidur balik, jadinya begitu. Paham ya? Jadi maksudnya apa? Salat itu lebih baik daripada tidur. Maknanya bagi orang-orang muqarrabin yang dekat dengan Allah, nikmat sholat itu jauh lebih luar biasa daripada sholat. Kalau orang tahu nikmatnya sholat, maka kenikmatan yang apapun itu hatta tidur pun akan kalah.
Wallahu a'lam bishawab. Dan masih banyak lagi sunnah-sunnah solat yang perlu, sunnah-sunnah azan yang perlu kita ketahui. Termasuk diantaranya juga sunnah azan itu apa namanya? Nutup telinga, ini sunnah hukum. Sunnah. Jari-jari kita ini menutup gini kan. Sunnah. Nah, sunnah juga ketika ucapan hayya 'alas shalah ke arah kanan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Fungsinya apa? Menutup telinganya agar telinga kita enggak budak dengan suara mic itu, sehingga semakin keras suara kita semakin bagus gitu kita tutup telinga kita. Dan arahkan bukan dada, cukup muka saja. Hayya 'alas shalah sunnah. Hayya 'alas shalahnya kedua kali hadap kanan, hayya 'alal falahnya dua kali hadap kiri, itu juga bagian daripada sunnah azan. Insyaallah ya, dipraktekkan supaya pahala azan sini itu tambah besar. Gimana Ustaz kalau orang berdemak nembe kilo gede tar nembe? Ya cukup satu tutup. Bukan begini. Kadang kan orang semua sunnah itu bukan begini, bukan begini. Ada orang sampai memate di tutup. Hayya 'alas. Ini yang ditutup telinga, ini sunnahnya bukan muka. Ada orang azan di muka banyak. Hayya 'alas shalah, ini yang ditutup ini, telinga ini. Mulai disunahkan hayya 'alas shalahnya yang dua kali itu muka saja menghadap ke kanan, dan ada falah muka saja menghadap ke kiri. Itu sunnah. Kemudian sunnah selepas azan itu untuk doa azan, doa sholawat. Apa itu? Ya doa yang biasa kita, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatul qatim, sampai selesai itu sunnah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan siapa yang istiqomah baca doa ini, doa ini kan doa untuk Rasulullah, kita doakan Rasulullah supaya mendapat derajat tinggi di sisi Allah. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatul qaimah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Kita doakan Nabi. Maka siapa yang istiqomah baca ini, insyaallah akan dapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Jangan sampai kita tidak doa ketika habis azan itu. Dan jangan biasakan kita azan dikumandangkan ngobrol. Biasakan ada orang yang biasa ngobrol ketika azan, minimal kalau nggak jawab diam, berhenti begawian dulu. Apalagi sampai ngobrol, masih dengan ngobrol. Nah orang seperti ini nanti dikhawatirkan mati sul khotimah. Orang kok azan dikumandangkan dia ngobrol, tak pedulikan suara azan. Minimal kita diam, berhenti dulu begawian dengan azan. Kalau kita ngobrol dengan azan ini dikhawatirkan kata para ulama, termasuk Imam Haddad katakan bisa menyebabkan orang mati sul khotimah. Salah ya? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin yang tanyakan. Ya. Ya makanya kan ada dua pendapat tadi. Kalau dia anggap yang as-salatu khairun sama dengan lapan Allahu Akbar, masih diulang. Karena Allah tidak ada azan kalau tidak ada Allahu Akbar. Tapi kalau orang ini memahami bahwa as-salatu khairun minan naum itu sama dengan tarjih tadi, itu ucapan asyhadu alla ilaha illallah itu untuk diri sendiri, maka nggak perlu diulang. Maknanya apa ya sudah, nggak usah diulang, saya gitu aja. Biar kan sudah lewat gitu. Tapi yang selanjutnya jangan sampai dilupakan, karena ini termasuk perintah Nabi kepada Bilal untuk tetap membaca as-salatu khairun minan naum. Nah gimana Ustaz kalau kita baca as-salatu khairun minan naum di waktu zuhur, asar, semuanya kita pakai begitu, gimana? Enggak tertibnya. Tertib itu diarahkan Nabi kepada Bilal untuk salat subuh. Amarani Rasulullah SAW an usawwiba fi salati subhi wala fi ghairiha. Nabi perintahkan aku nih untuk baca as-salatu khairun waktu subuh, bukan di waktu yang lain. Nah, maka kalau ada orang baca seperti itu juga di zuhur asar, ya enggak benar azan. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan la yusawwibanna ahadukum bi syai'in minas shalawati illa fi salatil fajri.
Jangan di antara kalian bertaswib di dalam setiap sholat kecuali hanya di sholat subuh. Jadi as-sholatu khairum minan naum hanya ada di sholat subuh. Yang selain sholat subuh tidak disunnahkan. Paham ya? Wallahu a'lam. Dan terakhir juga sunnah ketika azan ini ada lafaz azan yang ini juga jarang dikerjakan, yaitu apa? Ala sallu fi rihalikum. Nabi itu punya muazin yang sering mengucapkan ala sallu fi rihalikum. Misalnya ada hujan belik nih, hujan deras belik guntur teker. Maka muazin Nabi itu disuruh azan sampai selesainya bilang la ilaha illallah, disuruh sama Nabi azan lagi. Apa azannya? Ala sallu fi rihalikum. Hai orang-orang, salatlah di rumah-rumah kalian karena keadaan hujan guntur teker, bare peleh-peleh kedosor polak naen atau apa, salat sudah di rumah kalian masing-masing. Jadi kalau hujan deras itu nanti ada muazin Nabi itu mengatakan ala sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Karena apa? Nanti kalau kau berangkat ke masjid basah semua, terus nanti jatuh kamu. Ya zaman dulu kan masjidnya tanah, jalannya tanah, terus payung mungkin tidak ada. Kalau sekarang kan ya payung banyak, jas hujan banyak, terus tidak ada tanah pakai keramik, ada lap, ya usahakan ke masjid. Tapi kalau memang deras sangat, ya sholat sudah di rumah masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Gak bisa lah ya. Ada kan enggak? Paham tapi ini ya? Ya. Tetap kesunahan azan kalau salat fardu kan? Salat fardu ya dikerjakan. Tetap sunahan azan. Jadi siapapun, kapanpun, dimanapun kalau kita sholat fardu entah sama dua orang tetap disunahkan azan dan iqamah. Tapi kalau kita telat, misalnya kita tamu, kita dicapa baru nyampe jam 2 belum bisa zuhur, kita naik ke masjid, apa perlu kita azan? Tetap disunahkan azan. Di jamaah sendiri, di ini kadumik azan kadumik balik dong ribut, tetap disunahkan azan lagi kalau mau, itu sangat afdol. Tapi kan kita datang rombongan ya komar doang. Tetap anjuran sebelum sholat jamaah untuk sholat fardu. Bukan telat itu datang ya tetap azan, itu sangat ditekankan. Tapi kalau tidak mau ya minimal iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Tetap kalau sudah di lapangan atau di tempat kerjaan sida, ya sebelum sholat itu dikumandangkanlah azan, lebih bagus, lebih afdol. Tetapi kalau seumpama tidak mau ya sudah qomatnya saja sudah. Paham itu minimal qomat saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini kita bisa amal dan sampaikan. Al-adhiniyah al-fatihah. Ya kan. Salatullah salam